Sebelum proses masuk ke pembelajaran, maka anak-anak dikoordinasi melalui WhatsApp group untuk masuk ke dalam link Google Meet yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan kalian lagi dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Salah satu silahkan dipimpin untuk berdoa. Atau Mas Dwi, silahkan dipimpin berdoa Mas Dwi, teman-temannya. Izin siapa untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mengharapkan kalian masih ada semangat, motivasi untuk mau terus belajar. Sebelum kita memulai, silahkan tolong kalian melakukan presensi. Nah, hari ini yaitu silahkan kalian presensi. Kita akan melanjutkan kegiatan pada siang hari ini, yaitu mengenai tujuan pembelajarannya. Ini kita mau menguraikan beberapa kegiatan, langkah-langkah di mana yang seharusnya kita harus lakukan pada saat kondisi luring. Di antaranya nanti ada mengecek kondisi kendaraan itu seperti apa melalui dengan membandingkan dengan video, dan apa yang bisa kalian lihat mengenai gambar yang ada di depan layar kalian. Memeriksa kendaraan, Mbak. Memeriksa kendaraan. Ada yang lain? Merawat kendaraan, Pak. Merawat kendaraan. Oke, ada lagi? Menservis kendaraan, Pak. Servis. Bisa Buat cek oli, Pak. cek oli. Olinya dikuras ya. Apa saja K3 yang harus ada di bengkel resmi? Topi, masker, sarung tangan, Ataupun menggunakan K3 bagi kendaraan, yaitu cover kendaraan, Pak. ya, cover kendaraan. Kita perhatikan mengenai di Google Classroom. Nah, videonya ini. Nah, videonya ada 2. Nanti kita lihat. Nah, ini namanya apa? Namanya Multimeter, Pak. multimeter pinter. Kalibrasi baik volt dan tahanan itu harus dilakukan. Nah, selektor kilo ohm berarti harus kamu lakukan apa sebelum menggunakan multitester? Harus di kalibrasi. Apa? Pernah lihat toh? Dual tester, Pak. Namanya alatnya apa? Dual tester pinter untuk mengukur apa? RPM dan sudut dual. Ini ada dia mengukur putaran RPM-nya, diatur supaya dia mencapai di sini. Nah, dia 4 itu, tapi kalau dual ini karena untuk 8 silinder maka harus dikalikan 2. Bacanya jadi 8 dikali 100, artinya 800 RPM. Arahkan ke dual, bacanya yang tengah. Engine nyala. Nah, berapa hasilnya? Baca yang dual 25, 4 silinder, 8 silinder kali 2, 50, artinya 50 derajat. Ini namanya timing ya, timing light. Dipasang di mana? Kabel busi berapa? Dipasang di kabel busi berapa? 1 atau 4? Dipencet yang TL-nya harus tepat ini nyala. Oke. Nah, perbedaan antara di bengkel resmi dan tidak itu adanya penggunaan karlip, walaupun sebenarnya bengkel biasa pun juga ada yang menggunakan karlip. SOP di dealer resmi, atur pekerjaannya. Pertama-tama buka, kemudian apa yang dilakukan saat setelah membuka, yaitu pasang cover, kemudian diperiksa, dibersihkan, kemudian pasang, lepas baut, melepas busi, telah dibersihkan. Nah, itu disetel ya, businya harus 1 mili, sekitar 1 mili. Cek olinya, dan dicek sambungannya bagian di sini, apakah ada bagian perpaknya itu melengkung atau tidak, itu bisa dicek. Kalau cek cairan pendinginnya, sang busi dan lain sebagainya, membersihkan udaranya, saringan udara, kemudian memasang kembali. Nah, kemudian kita periksa bocoran dari bawah, menguras oli mesin, menguras oli transmisi, dan menguras oli gardan ya. Kemudian mengganti filter oli, kemudian ganti kopling juga menggunakan di bagian bawah kendaraan. Itu dia menyetel driver alternatornya. Oke, dikembalikan, dan yang terakhir ada membersihkan. Hasil analisis dari video pertama tadi Penggunaan multitester, ambil, Pak.
Penggunaan alat yang pertama tadi ada video tentang penggunaan alat-alat untuk alat konvensional, ya. Dicek mengenai tegangan dan tahanan, ya. Yang kedua tadi selain multi apa? Dual tester, Pak. Dual tester dan taku. Yang terakhir adalah Timing lag. perawatan untuk Suzuki R3 tadi. Pemeriksaan kebocoran, Pak. Kebocorannya dicek apa? Mengecek oli kendaraan. Ngecek oli, bagus sekali. Yang lain, Saringan udara. saringan udara. Beri waktu nanti sampai setengah jam. Nah, setengah jam. Kemudian kalian mengerjakan yang namanya LKPD. Nanti kita menggunakan Google Meet lagi ke 30 menit yang akan datang. Kita akan langsung membahas mengenai soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Dari video tadi kemudian kamu buka materinya, kemudian kalian mengerjakan yang namanya LKPD 3, Bapak sudah sampaikan kepada kalian LKPD 3. Nah, di pertemuan ketiga, kemudian nanti kalian harus mengumpulkan, diserahkan ke Bapak perwakilan. Kalau tidak ada, maka Bapak menutup sesi 1 ini ataupun menggunakan Google Meet, silahkan. Nanti kita kumpul setengah jam lagi. Bapak cukup sekian, sekiranya nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atensi dari kalian. Kita membahas mengenai evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Kita bahas bersama-sama. Ini jadi apa? Campuran bahan Nah, bakar ini terlalu divisinya. miskin. Nah, terlalu miskin. Kenapa? Ciri khasnya apa? Di sini kalau misalkan terlalu kaya, maka terlalu banyak oli dan di sini basah dan hitam karena terlalu banyak ya namanya karbon. Kemudian kita lihat di sini. Berarti kan gambar di bawah ini. Periksa melepas kabel tegangan tinggi. Kemudian yang harus dilakukan apa? Kita harus namanya putar ring ke ohm atau 3, kemudian 5. Kemudian apa? Set 0 loh. Nggih mboten nggih. Anak-anak. Kemudian yang terakhir apa? Baru diletakkan probe-nya itu di kabel tegangan tinggi. Jawabannya apa? 358. Oh, 3521. Kalau sudut dual terlalu besar artinya apa? Platina terlalu lama. Kalau sudut dual terlalu besar artinya platina itu terlalu lama menutup, sehingga rangkaian di sini dia akan ngalir terus, maka di sini cepat panas dan kemampuan untuk menginduksi elektromagnetiknya pun juga akan semakin lemah. Kegiatan pemeliharaan berkala dari suatu kendaraan, yang kegiatan ini adalah baik sistem pendingin, tali kipas, saringan udara, baterai, oli mesin, busi, kabel tegangan tinggi, distributor, baut kepala, celah katup, karburator, semuanya dilakukan proses pengecekan saat perawatan berkala. Tapi kalau untuk ini konvensional ya, tapi yang untuk injeksi itu lebih singkat. Scanner yang dicek itu kerusakan yang mana ya, yang diinjeksi itu kerjaannya seperti pengecekan rem, sistem pendinginnya, tali kipas juga pasti iya, saringan juga iya, baterai juga iya, mesin olinya itu pasti juga iya. Dan ini jarang, sudah tidak ada pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Katup pun juga jarang, karbon pun juga jarang. Jadi ini pasti adalah konsentrasi CO-nya. Tekanan kompresi pun juga jarang. Dan kelistrikan bodi itu adalah kegiatan mengecekkan lampu-lampunya. Kalau ada yang mati diganti. Itu jelas nggih, anak-anak. Kesimpulannya itu, jadi kalau sudah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita besok untuk pertemuan selanjutnya mempelajari mengenai sistem bahan bakar motor diesel pada kesempatan selanjutnya. Jangan lupa LKPD untuk dikerjakan. Dan tadi semoga saya harap sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan. Untuk akhir pertemuan hari ini ada yang perlu ditanyakan enggak? Boleh anak-anak? Tidak. Kalau tidak silahkan dipimpin berdoa. Silahkan dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Selamat belajar, jaga kesehatan, masih semangat ya untuk belajar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.